Halo guys, selamat datang di channel Film Ramah Anak. Kali ini kita akan membahas tentang film animasi yang dirilis tahun 2021, yaitu Wish Dragon. Di film ini, karakter utamanya adalah Din. Dia memiliki sahabat di masa kecilnya bernama Lina. Mereka tinggal di pinggir kota. Kemudian, Lina pindah rumah ke pusat kota karena ayahnya telah menjadi pengusaha sukses. Ketika Din telah menjadi remaja, dia berusaha ingin bertemu kembali dengan sahabatnya. Tanpa diduga, Din bertemu naga yang dapat mengabulkan 3 permintaan. Dan keseruan film pun dimulai. Jika penasaran, yuk tonton videonya sampai selesai. Hey, tapi tekan tombol merah dahulu ya, dan tombol loncengnya, agar kalian mendapatkan notifikasi update film terbaru. Film dimulai memperlihatkan seorang guru mengajarkan cara menulis kata naga dengan aksara Han, atau bisa disebut juga huruf Mandarin. Bukannya menulis huruf Mandarin, Din malah menggambar seekor naga. Akibatnya, Din dihukum duduk di depan kelas. Tidak lama, ada anak perempuan keluar kelas dengan kesal. Ternyata, ia pun dihukum karena malah menggambar seekor naga. Saat selesai sekolah, teman yang lain dijemput pulang oleh orang tuanya. Sepertinya kali ini Din tidak dijemput oleh ibunya. Selanjutnya, anak perempuan tadi memperkenalkan diri. Namanya adalah Lina. Lina menyampaikan dia tidak dijemput oleh ayahnya dan memutuskan untuk pulang bersama dengan Din. Rumah Din dan Lina bersebelahan. Mereka sering bermain bersama, jajan bareng, membeli peliharaan anak ayam, belajar bareng, terus mengukur tinggi badan. Dan siapa yang paling tinggi ya? Wah, mereka juga menerbangkan layang-layang naga yang panjang. Sejak saat itu, mereka menjadi sahabat yang dekat. Di keesokan hari yang hujan, Lin berpamitan kepada Din. Dia akan pindah rumah ke tengah kota. Waktu berlalu begitu cepat, pertumbuhan kota sangat pesat. Dan begitu pula dengan Din. Dia sudah remaja. Terlihat dia sedang mengantarkan pesanan seperti mamang paket. Tapi kok nggak pakai helm sih? Jangan ditiru ya. Din berpapasan dengan teman sekelasnya bernama Wei. Wei merasa aneh, kenapa sih Din kerja sampingan, sedangkan Din harusnya kan sekolah. Din bilang dia harus mengumpulkan uang agar bisa beli kado untuk sahabatnya. Lalu, Din minta tolong dibawakan tugas-tugas sekolah. Kemudian, Din menawarkan akan mengerjakan PR-nya Wei selama 1 minggu. Din menuju tempat pengiriman terakhir. Tapi, itu bangunan yang sudah hancur. Di sana, dia bertemu bapak tua yang mengaku sebagai dewa dan memberikan sebuah teko. Din pun pengen segera selesai dan menukar paketnya dengan teko karena sudah terlalu sore. Din bergegas menuju toko pakaian. Dia mau beli 1 setel jas. Selanjutnya, dia segera pulang. Terlihat ibunya marah karena Din terlambat pulang lagi.
Tak lama kemudian, temannya Wei datang untuk memberikan tugasnya dan menyampaikan pesan gurunya bahwa kalau tidak masuk kelas lagi, Din tidak akan lulus di semester sekarang. Lantas ibunya marah besar dan memukuli Din. Ibunya mengira Din main di warnet, main PS, main ke mall, nongkrong di warung. Lalu Din berterus terang, dia sedang bekerja sambilan. Kemudian, sambil marah, ibunya menasihati, jika seperti ini, masa depanmu bisa rusak. Karena tugas Din sekarang hanya belajar dan selesaikan sekolah sampai wisuda. Lalu, Din merasa bersalah pada ibunya dan menuju ruangannya. Setelah semakin malam, Din pergi keluar melalui jendela dan pergi lewat atap-atap rumah menuju suatu tempat. Di sana dia bertemu Lin yang terpampang di billboard. Lalu Din latihan bersikap sebelum bertemu Lin. Sayangnya setelan jasnya rapuh. Semakin bergerak, semakin banyak yang robek. Tiba-tiba terdengar bunyi teko yang sedang mendidih. Lalu keluarlah sosok naga bernama Longzu yang dapat mengabulkan 3 permintaan dari pemilik toko. Dari pemilik teko. Naga Longzu menawarkan banyak hal, baju zirah dari emas, kekuatan 1000 orang, kereta naga, sayap elang, kaki jerapah yang panjang. Terlihat ada 3 orang penjahat sedang mencari teko ajaib milik Din. Dan mereka berusaha merampas teko itu. Tanpa sengaja, Din membuat permohonan, yaitu dia berharap bisa berkelahi. Dan dalam seketika, Din bisa berkelahi melawan penjahat. Keesokan paginya, Din bangun kesiangan. Ibunya sudah menyiapkan sarapan dan hendak berangkat bekerja. Din merasa kaget. Dia tiba-tiba bisa dengan lincah menangkap barang-barang yang berjatuhan dan memastikan kembali keberadaan naga Longzu yang tinggal di dalam teko. Naga Longzu mendesak Din untuk menyelesaikan sisa permintaannya. Kemudian Din mengajak naga Longzu keluar rumah untuk mengabulkan permintaannya. Ternyata naga Longzu kaget melihat kondisi zaman yang sudah modern. Ada listrik, ada TV, ada es krim, ada keripik udang. Keripik udang dalam kemasan maksudnya. Kemudian mereka pergi dengan taksi dan terjebak macet. Macet yang sangat parah dan lama. Naga Longzu yang kesal akhirnya mengajak Din terbang menuju tempat yang diinginkan Din. Ternyata itu adalah rumah Lin, yaitu sahabatnya di waktu kecil yang sedang mengadakan pesta ulang tahunnya. Kemudian Din mengajukan permohonan, tapi Naga Longzu salah paham. Dia kira permintaannya agar Lin jatuh cinta pada Din. Dan itu mustahil Naga Longzu kabulkan. Lalu Din menyadari kesalahpahaman Naga Longzu. Lantas dia menjelaskan bahwa Lin adalah sahabatnya di waktu kecil.
Lalu Din meminta agar dirinya terlihat seperti pengusaha muda yang kaya. Tapi hanya dalam 24 jam. Tidak hanya itu, Din meminta agar naga Longzu menjadi asistennya juga selama 24 jam. Naga Longzu kesal, walaupun pada akhirnya dikabulkan juga. Berikutnya, 3 penjahat datang ke toko tempat Din membeli jas dan menginterogasi pemilik toko. Din datang dengan meriah. Kemudian, dia melihat Lin sedang berdansa bersama para tamu undangan. Din memberanikan diri berdansa bersama Lina. Namun sayang, Lina belum menyadari siapa dia. Ketika Din akan menyerahkan hadiah, Lina sudah berdansa dengan tamu lainnya. Din sedih dan bingung. Tibalah saat ucapan ulang tahun dari ayah Lina. Namun dia tidak datang dan para tamu undangan mulai membicarakan Lina. Dan Lina pun menjadi malu. Kemudian Din mengalihkan perhatian para tamu undangan dengan atraksi kungfunya agar Lina bisa menghindari para tamu undangan. Din melihat Lina pergi. Kemudian dia menghampirinya. Di sana Lina menceritakan kesedihannya karena ayahnya selalu saja tidak datang di hari ulang tahunnya karena sibuk bekerja sepanjang tahun. Kemudian ayah Lina video call untuk mengucapkan selamat ulang tahun dan melihat seorang laki-laki yang bersama Lina. Lantas menanyakan nama dan usaha keluarganya. Di situ Din berbohong. Dia mengaku bernama Den yang memiliki restoran pangsit. Dan ayah Lina menyarankan mereka untuk melakukan makan siang bersama esok hari. Dalam perjalanan pulang, naga Longzu kesal karena drama hubungan anak desa dengan seorang putri tidak akan berakhir dengan cerita indah. Kekuasaan dan kekayaan selalu menjadi halangan besar. Din menyampaikan bahwa pertemanan mereka sangat kuat, lebih kuat dari apapun. Di tempat yang berbeda, ayah Lina sedang mengalami situasi yang sulit. Usahanya sedang mengalami kemerosotan. Lalu dia terlihat menelepon 3 penjahat. Keesokan paginya, Din yang hendak pergi makan siang bersama Lina, dia diikuti oleh 3 orang penjahat. Sesampainya Din di tujuan, dia berusaha menyampaikan hal yang sebenarnya. Bahwa dia adalah Din, sahabat kecilnya. Sayangnya, Din tidak punya kesempatan. Lalu Din meminta kepada naga Longzu untuk mengajarkan bagaimana bersikap sebagai bangsawan. Tapi yang diajarkannya terlalu kuno dan Lina menganggap Din bersikap sangat lucu. Kemudian mengajaknya untuk berpindah tempat. Lalu Din melihat penjahat yang melemparkan pisau ke arah mereka. Mereka pun berusaha lari. Serosot. Lalu Din, Lina bersembunyi di dalam barongsai naga Longzu. Dan terjadi sedikit perkelahian dan kejar-kejaran. Hait, hait, hait. Din dan Lina pun terjatuh. Di sini, Din berusaha menyampaikan hal yang sebenarnya. Namun, ternyata Lina mulai menyadarinya bahwa Din adalah sahabat di masa kecilnya.
Lantas Lina berkeliling mengenang kembali tempat-tempat di masa kecilnya. Sesampai di rumah Din, Lina disambut dengan hangat oleh ibunya dan para tetangga lainnya. Kemudian Lina ditelepon oleh asisten ayahnya untuk segera pulang. Din bersedih. Lalu ibunya menyampaikan, keadaan lebih sederhana saat kita masih anak-anak. Tapi ketika tumbuh dewasa, sudah ada tanggung jawab yang harus kita penuhi. Din pergi ke atap gedung dan memutuskan untuk menggunakan permintaan ketiganya, yaitu ingin menjadi seorang yang kaya raya. Tapi Naga Longzu malah menunjukkan sebuah peristiwa, yaitu ketika dia menjadi seorang manusia. Ternyata dia adalah seorang raja tanpa belas kasihan yang mengorbankan keluarga dan orang terdekatnya demi kekuasaan dan kekayaan, dan mendapatkan kutukan dari dewa, menjadi seekor naga yang dikurung di dalam teko untuk mengabulkan permintaan 10 orang. Sampai akhirnya dia bertemu Din yang sangat berbeda dengan tuan-tuan sebelumnya. Din lebih mengutamakan pertemanan dan keluarga dibandingkan kekayaan dan kekuasaan. Kemudian ayah Lina datang bersama 3 penjahat, meminta untuk menyerahkan tekonya. Lalu terjadi rebut-rebutan teko, dan para penjahat berkhianat dari ayah Lina, kemudian menendangnya jatuh dari atas gedung. Merampas teko, lantas penjahat botak menggunakan permintaan pertamanya, yaitu setiap yang dia sentuh berubah menjadi emas. Lina tiba, lantas menghampiri ayahnya, dan ayahnya menyampaikan bahwa bisnisnya telah bangkrut. Yang tadinya dia berniat memberikan segalanya untuk Lina, malah sekarang tidak tersisa apa-apa. Sambil memeluk ayahnya, Lina menyampaikan dia hanya menginginkan ayahnya saja. Lalu Din mengejar 3 penjahat. Teko sempat berpindah-pindah dan semuanya mengajukan permintaan. Si badan besar meminta anak anjing yang banyak, dan si cebol meminta kaki yang panjang. Kaki panjang? Mobil yang berubah menjadi emas pun oleng dan terjatuh ke dalam sungai. Teko akhirnya berhasil direbut oleh penjahat botak. Dan ketika dia akan memegang Din, Naga Longzu memasang badannya. Akhirnya dia berubah menjadi patung emas. Penjahat botak terjatuh dan tanpa sengaja memegang dirinya sendiri. Akibatnya dia jadi patung emas juga, dan semuanya terjatuh ke dalam sungai. Naga Longzu terbangun dengan wujud manusianya di sebuah dataran awan. Kemudian ada sosok dewa besar memberitahu bahwa tugas Longzu telah selesai karena dia telah berhasil mendahulukan kebutuhan orang lain, yang menunjukkan bahwa Longzu paham arti kehidupan. Dan dewa besar mempersilahkan dirinya masuk ke dunia roh. Tapi Longzu ingin tetap membantu Din
dan meminta dewa besar untuk mengembalikannya ke dunia. Kemudian naga Longzu muncul dari dalam air sambil menyerahkan teko. Dia menanyakan permintaan terakhir Din. Lalu Din meminta untuk menyembuhkan ayahnya Lina. Terlihat si besar dan si mantan cebol berpisah. Din pulang dan berkata kepada ibunya bahwa ibunya telah memberikan banyak hal dan semuanya berharga bagi Din. Tak lama Lina dan ayahnya datang dan meminta maaf sekaligus berterima kasih. Lalu ibu Din menyediakan makanan hangat. Terlihat Din dan Lina kembali bersahabat dengan baik. Beberapa hari kemudian, sebuah tempat makanan baru akan segera dibuka. Terlihat Lina dan ayahnya, Din beserta ibunya, sibuk mempersiapkan opening toko. Ketika Din akan mengambil barang di gudang, dia melihat teko yang mirip teko naga Longzu. Dan ternyata benar saja itu teko naga Longzu. Naga Longzu bercerita, dia sekarang hanya mengabulkan satu permintaan dan bersyukur bertemu Din. Karena dia bisa belajar tentang kebijaksanaan. Dan di kesempatan yang sekarang, semoga dia bisa berbuat lebih baik. Lalu mereka berpelukan haru dan film pun usai. Halo guys, film kali ini mirip seperti film kisah Aladin ya. Perbedaannya ini tentang perjuangan Din yang ingin bertemu sahabatnya kembali. Tidak dapat dipungkiri status sosial seringkali menjadi penghalang dan merubah pertemanan yang tadinya baik-baik saja kemudian merenggang, bahkan tidak berteman lagi. Dan sesulit apapun yang kita jalani, jangan lupa bersyukur atas hal-hal yang ada di sekitar kita, terutama keluarga dan orang-orang terdekat kita. Sayangi mereka selagi kesempatannya tersedia. Salam bahagia selalu, sampai jumpa di film selanjutnya.